Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami kesini ingin mewawancarai Bapak berdasarkan dari modul yang kami pelajari, dan dalam modul tersebut ada tugas namanya demonstrasi kontekstual, di mana kami harus mewawancarai minimal 2 kepala sekolah untuk materi ini. Saya sendiri Pras, Pak, dari SMK Negeri 2 Bogor, Pak Andri Gunata dari SMK Negeri 2 Bogor, dan Ibu Cari dari SMK Negeri 1 Bogor. Jadi sekalian biar tidak berulang, barengan janjian, Pak. Silakan Pak Pras. Baik, ini ada 8 pertanyaan, Pak. Nanti akan, selain saya, nanti akan dari teman-teman juga akan bertanya mengenai 8 hal ini. Yang pertama itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih Pak Pras, Pak Andri, dan Bu Carwi telah hadir di ruang Kepala Sekolah SMK 3 Kota Bogor. Saya ucapkan yang pertama selamat menjalankan ibadah puasa ya di bulan Ramadan ya. Kemudian juga selamat menunaikan ya, ibadah puasa. Kemudian satu lagi melaksanakan tugas-tugas yang memang harus dituntaskan ya sebagai calon guru penggerak ya. Betul ya? Betul. Baru calon. Ya, calon guru penggerak yang nantinya ya terus menjadi pemimpin gitu ya di masa yang akan datang. Sekali lagi Pak, diulang Pak pertanyaan. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Ya, dilema etika itu pasti ya, seorang pemimpin ini akan menemukan berbagai permasalahan ya, permasalahan baik dengan guru mungkin di sekolah ya, atau dengan tenaga teknik yang lainnya gitu ya. Ya, permasalahan ini tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Seperti apa permasalahan itu, apakah berat, ringan maupun sedang gitu ya. Kalau tingkatannya ringan ya barangkali seorang kepala sekolah punya staf pembantu pimpinan ya, bisa diberdayakan kepada staf-staf yang ada gitu. Jika itu kategori ringan, sedang dan berat, memang ini harus diselesaikan oleh tingkat pimpinan di sekolah, tentu oleh kepala sekolah. Nah, langkah utamanya ya yang pertama ini tentang kira-kira dalam menyelesaikan masalah ini butuh waktu berapa lama gitu ya. Katakan permasalahan ini bisa dituntaskan hari itu juga, itu lebih baik. Apakah ini harus membutuhkan waktu 2-3 hari ataupun ini seminggu, karena dalam mengidentifikasi itu perlu data-data yang akurat. Ya, kenapa? Karena seorang pemimpin di dalam bertindak itu harus punya dulu data yang akurat sehingga dapat bertindak tepat. Itu yang paling utama. Kalau kita tidak punya data, hanya laporan, mungkin hanya bisikan, ya itu tidak langsung kita bisa putuskan. Makanya identifikasi dulu datanya seperti apa, lengkap tidak, benar tidak. Nah, itu diantaranya seperti itu. Juga harus langsung kepada permasalahan atau pokok masalah yang akan kita tuntaskan. Nah, contoh dalam hal ketika guru itu malas ya. Nah, itu dalam laporan guru itu malas itu ya, seorang pemimpin tuh harus mencari akar permasalahan apa sih yang dia bisa malas itu, karena apa gitu, faktor apa. Nah, itu diantaranya seperti itu ya. Datang terlambat, nah terlambat itu seperti apa gitu ya, bisa saja kan guru ini terlambat terus kan begitu, padahal dia kendaraan ada begitu ya, rumah tidak terlalu jauh dengan lokasi.
Nah, hal-hal ini juga perlu diidentifikasi. Apakah mungkin ada masalah keluarga atau masalah yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh yang bersangkutan. Karena metode identifikasi seperti pendekatan juga kita perlu. Jadi kita harus ada pendekatan kepada yang bersangkutan seperti itu. Nah, itu baru bisa kita memutuskan hal-hal apa yang mau diselesaikan oleh seorang pemimpin, ya baik pemimpin pembelajaran maupun pemimpin di sekolah seperti itu. Mungkin itu Pak. Baik. Kalau untuk bujukan moral bagaimana Pak? Ya, nah untuk moral ini ya, kadang-kadang moral itu kan kita juga harus apa namanya melihat juga mengaca kepada kita dulu ya. Sebelum kita mengatakan baik atau tidak baik kepada orang, kita harus mengaca diri dulu. Nah, bagaimana nih kita ini? Nah, baru kita bisa menyampaikan atau bisa memberikan pendapat atau menyelesaikan permasalahan kaitan-kaitan dengan moral begitu ya. Apalagi hal itu bertentangan, kan moral itu kan bertentangannya kemanusiaan dan kepada Sang Holik pencipta begitu ya, dengan Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita juga itu harus kita pahami sebelum kita bertindak, pahami dulu diri kita sendiri gitu, seorang pemimpin itu sendiri. Baru kita bisa kepada staf, bawahan dan lain sebagainya. Ya kita juga harus kalau mengingatkan orang, memberikan contoh yang baik kepada orang, ya kitanya dulu harus baik begitu ya. Tidak bisa kitanya tidak baik atau kurang, tetapi ke bawahan harus ini. Kita juga itu tentu akan bertolak belakang di hati kecil manusia ya, atau seorang pemimpin hati kecilnya tentang hati begitu tidak akan bisa dibohongi ya, atau dipungkiri. Pasti itu akan menjadi ganjalan atau menjadi permasalahan bagi seorang pemimpin itu sendiri. Jadi kita harus mengaca kepada diri kita dulu. Ya, siap. Baik Pak, pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang benar lawan benar yang tadi, bagaimana Pak? Ya, nah untuk pengambilan keputusan seperti yang Bapak sampaikan ya, benar lawan benar ya. Yang pertama, mana yang sangat menguntungkan bagi kepentingan lebih luas atau lebih banyak. Ya, karena ini di sekolah, mana yang manfaatnya lebih penting, lebih baik untuk sekolah. Ya, itu yang pertama. Tentu yang kedua, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, contoh kalau memang kepentingan itu untuk keberhasilan atau kemajuan pendidikan, ya kita harus berada, bukan berada kita di tengah, ya itulah harus diselamatkan dulu begitu, seperti itu. Contoh begitu ya. Kalau kepentingannya merugikan sekolah, ya kita jangan diambillah keputusan ini, karena ini akan berbahaya. Jadi yang mengutamakan adalah yang lebih banyak manfaatnya bagi kepentingan orang banyak, atau itu tadi kalau sekolah ya sekolah. Ya. Mungkin antara guru A dengan guru B gitu ya. Pastikan semuanya kan ini baik. A dan B itu kenapa? Karena keduanya punya kesempatan yang sama untuk memajukan pendidikan, katakan gitu ya, untuk memajukan sekolah gitu ya. Nah, tetapi kalau nanti ada permasalahan itu dari salah satu ada masalah yang tidak mendukung, ya kita bukan berarti memutuskan itu yang salah, tidak. Tetapi kita lihat mana yang lebih menguntungkan, yang lebih banyak atau lebih baik untuk kepentingan orang banyak atau sekolah dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik, cukup jelas Pak. Bagus sekali. Kalau saya sih setuju Pak dengan pendapat Bapak ini. Kemudian yang ketiga Pak, sebenarnya tadi sudah disampaikan, mungkin hanya untuk penguatan saja dan lebih detail.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini seperti itu untuk mengambil keputusan itu? Ya. Ya. Yang pertama dalam mengambil keputusan ya, setelah kita mengidentifikasi beberapa tahapan gitu ya. Ya, contoh saja begini ya, yang lebih mudah di sekolah ketika kita akan mengadakan suatu kegiatan gitu ya. Katakan kegiatannya itu kunjungan industri gitu ya. Ini salah satu contoh. Ya. Tentu seorang pimpinan dengan kewenangannya ya tidak bisa langsung menunjuk ke tempat X gitu, ke biaya X. Nah, itu kan perlu tahapan gitu ya. Nah, tahapannya pertama mungkin kita undang tim manajemen atau mengundang menyusun kepanitiaan gitu ya. Kemudian apa kepentingannya, kemudian apa dampak positif hasil dari kunjungan itu, membawa manfaat apa begitu ya untuk siswa ini atau untuk anak-anak ini, apa peningkatan kompetensi atau wawasan pengetahuan ya dan lain sebagainya. Nah, itu kita rumuskan gitu dengan melalui tahapan ya, ada rapat, ada pertemuan. Ya sekarang kan udah zaman teknologi ya, untuk kunjungan-kunjungan seperti dampaknya mungkin tempatnya seperti apa itu kan bisa kita lakukan juga seperti itu. Nah, kemudian juga dalam rangka penentuan waktu, biaya, bahkan sampai dengan kendaraan, termasuk yang lebih pahitnya resikonya. Nah, resikonya apa begitu ya? Resiko dari kegiatan itu. Jadi kita tidak bicara manis dulu, tetapi harus sampai kepada resiko atau pahitnya kegiatan kunjungan tadi, katakan tidak terlaksana atau terlaksana pun ada masalah di lapangan. Nah, itu harus kita cermati, harus kita hitung begitu. Nah, inilah seorang pemimpin harus peka terhadap ini, sehingga nanti keputusan yang diambil ketika sudah memilih tempat, waktu, bahkan biaya dan lain sebagainya, termasuk mungkin kerjasama dengan pihak yang lainnya itu sudah dapat disimpulkan, makalah akan menjadi keputusan yang tepat dan ini menjadi keputusan bersama. Nah, walaupun itu menjadi keputusan bersama ya tetap itu menjadi keputusan akhirnya atau endingnya adalah keputusan pimpinan atau keputusan kepala sekolah. Barangkali itu kalau saya gambarkan contoh yang sederhana Pak. Mungkin setelah itu diberikan ke orang tua gitu ya. Nah, Pak. itu sudah sudah berbentuk sudah keputusan berbentuk jadi ya. Keputusan jadi ya. Baik Pak. Selanjutnya mungkin dari Bu Carwi ya. Silakan Bu Carwi. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak Pras. Mohon izin ya Pak ya. Enggak. Jadi sebenarnya kan kita bicara tentang dilema etika ya, dari seperti yang Pak Pras sampaikan bahwa benar melawan benar. Tadi contoh Pak Pras sampaikan itu yang sakit ya Pak Pras ya. Iya. Sakit itu kan tidak salah, yang namanya orang sakit itu ya, bukan kemauan yang bersangkutan. Misalnya ada guru yang sakit, tapi di sisi lain murid juga tidak salah kalau menurut ada kehadiran guru di kelas. Nah, itu kan dilema akhirnya ya Pak sebagai pimpinan. Di satu sisi kita harus memberikan toleransi kepada yang sakit, di sisi lain murid juga membutuhkan yang bersangkutan itu. Atau mungkin contoh lain dilema etika ini yang sering Bapak hadapi, mungkin ada guru yang sangat sibuk dengan kegiatan di luar. Sibuknya ini kan untuk kepentingan sekolah juga, misalnya dipanggil untuk kegiatan diklat atau bimtek atau hal lainnya. Tetapi efeknya adalah meninggalkan kelas juga. Jadi kan itu dua hal benar gitu. Tetapi menjadi satu konflik atau dilema, mana nih yang harus harus diutamakan kan seperti itu. Dua-duanya kan memang diutamakan, yang pada akhirnya bermuaranya kepada kebutuhan murid atau pembelajaran berpihak pada murid, seperti itu Pak. Nah, jika Bapak menghadapi seperti itu dalam kesehariannya, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan antara dilema itu dari dua contoh yang pasti Bapak sudah mengalaminya seperti itu? Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Carwi. Mungkin ini hanya penegasan dan memperluas tadi yang di awal disampaikan ya. Jadi dua hal ini kan sama-sama
kepentingannya sama begitu ya, Betul. dan harus berjalan Betul. kedua-duanya, Betul. dan tidak boleh ada yang ditinggalkan, Betul. tidak boleh ada yang dikorbankan, Betul. karena kan kepentingannya si guru A ingin barangkali mewakili sekolah ya, Nama sekolah lebih nama baik. sekolah, kemudian juga kompetensi peningkatan kompetensi guru itu juga mungkin harus terus dikembangkan dan tinggalkan, dan hak anak ya, hak anak juga kan tidak boleh diabaikan. Betul. Anak harus mendapatkan layanan yang baik, kemudian juga berprestasi begitu dengan tugas yang dikatakan ditinggalkan oleh guru itu. Yang pertama yang saya lakukan apabila pembelajaran bisa diberikan, katakan sekarang pembelajaran itu ada pembelajaran jarak jauh gitu ya. Betul. Itu langkah pertama, itu bisa diberikan, ya itu bisa dapat dilakukan. Tetapi juga ada pembelajaran yang memang kadang-kadang di sekolah harus memerlukan kehadiran guru gitu ya. Sementara gurunya tadi sedang ada kegiatan yang sama pentingnya yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau hanya satu kali barangkali bisa dimaklumi, tapi kalau kegiatannya ini berlangsung, ya kepala sekolah berarti kan harus melakukan tindakan supaya anak tidak terbengkalai. Nah, kepala sekolah punya kewenangan mencari guru pengganti atau mungkin infal atau tim teaching yang ada di sana, ya sehingga si anak ini tetap menerima layanan pembelajaran. Itu diantaranya seperti itu. Ya, selain dari mungkin pembelajaran secara daring atau online begitu ya, bisa disampaikan, itu bisa lain waktu. Tetapi juga bisa memanfaatkan tim teaching atau guru infal begitu ya. Nah, itu yang penting anak ini harus diberikan pelayanan yang sama. Jadi tidak dirugikan dengan tugas-tugas guru, apalagi itu akan si guru ini sudah dibekali dengan surat perintah, surat tugas bahkan ya. Nah, begitu. Nggak bisa menolak juga. Dan ini juga harus diberitahu kepada katakan di sekolah kan ada bidang kurikulum. Dengan temannya juga harus memahami ini. Kan ada ketika guru A diberikan tugas ini, anaknya ditinggal ini, bahkan bukannya mendukung begitu ya, menyalahkan begitu. Wah, prestasi ini sih ini ditinggalkan tugas luar terus ini terus anaknya terbengkalai seperti ini begitunya. Nah, itu juga salah ya, seorang guru mengatakan seperti itu. Ya, diantaranya yang jelas anak layanan pendidikannya tidak berkurang, tetap diberikan layanan pendidikan yang baik dengan cara yang tadi disampaikan. Berdayakan tim teaching, ya guru infal begitu kan di sekolah yang bisa mengcover atau menggantikan sementara begitu ya tugas-tugas yang tadi ditinggalkan, sehingga semuanya bisa berjalan. Gurunya bisa diklat, bisa melakukan tugas-tugas, kemudian muridnya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu Bu Charwi barangkali. Luar biasa jawabannya. Terima kasih Mantap Pak ya. Tatang. Yang pengalaman beda nih. Dua-duanya tidak disalahkan, dua-duanya tidak salah, dua-duanya benar, karena kebijakan pimpinan akhirnya bisa teratasi ya Pak ya. Tadi dengan PJJ, apalagi sudah familiar kita dengan PJJ ini. Kemudian bisa juga dengan memberdayakan tim teaching atau guru infal atau pengganti. Terima kasih Pak. Nah Pak, apa tantangannya selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan. Iya. Walaupun orang kan mengatakan sepertinya sudah bisa diatasi, tapi yang namanya tantangan itu tidak, tetap ada ya. Ya, jadi bahkan kita seorang pemimpin ingin maju harus berhadapan dengan tantangan, ya. Semakin tinggi tantangan yang dihadapi, ya kita semakin lebih siap dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan tersebut. Tantangan yang terbesar biasanya datang dari mana Pak? Yang Bapak mengambil keputusan. Ya, yang pertama di internal ya. Lingkungan. Nah, kita harus selesaikan dulu. Kalau orang di luar kan itu katanya biarkan aja, kan penonton begitu ya. Kalau orang di dalam itu kan termasuk pemain. Jadi
ya sebodoh-bodohnya pemain di sepak bola masih bisa ngegolin gawangnya gitu ya. Ya, tapi sepinternya penonton seperti ya sekuat apapun tidak akan bisa menjebolkan itu bola ke dalam gawangnya. Jadi Bapak Ibu, jadi tantangan yang paling besar itu di dalam, dan itu harus kita hadapi ya, harus kita selesaikan ya. Kita tidak boleh lari dari permasalahan yang menjadi tantangan kita itu sekecil apapun ya, itu tetap harus kita hadapi, terutama yang di dalam ini. Begitu. Jadi dari kasus tadi yang Bapak sampaikan, artinya ada solusinya seperti itu, kemudian tantangannya juga dari internal ya Pak ya. Nah dalam kasus tertentu, misalnya yang tadi guru yang sibuk atau guru yang sakit, yang kemudian siswa ketiga lalu ada solusinya seperti itu tentunya kan tidak bisa selamanya ya Pak ya. Ada kurun waktu tertentu yang mungkin Bapak sudah buatkan timeline-nya. Mungkin berapa kali pertemuan kan tidak mungkin juga digantikan oleh guru infal gitu. Atau yang sakit misalnya ya Pak, guru yang sakit kan tidak seterusnya artinya guru infal terus gitu ya kan, nanti anak juga pasti akan menuntut kan ya guru yang artinya yang utamanya itu. Nah kalau menghadapi seperti itu Bapak biasanya punya rentang waktu tidak, timeline-nya untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya, minimal anak, kalau saya begitu ya, saya dalam hal kasus atau seperti ini, jadi anak 3 kali pertemuan itu sudah tidak boleh gitu ya. Boleh. Jadi gitu ya. Jadi kalau katakan dalam satu pertemuan itu hanya 1 kali dalam 1 minggu, itu maksimalnya 3 minggu itu. Jadi tidak boleh, kedepannya tidak boleh anak ini. Jadi harus segera diinikan. Diambil keputusan. Ya. Jadi paling banyak itu 3 kali pertemuan. Jadi anak tidak boleh, keempatnya itu tidak boleh anak sampai terjadi seperti kasus tadi seperti itu. Oke Pak, dari saya cukup, kalau saya sudah mendapatkan jawaban singkat tapi berisi. Kurang lebih sepertinya kok seperti janjian ya, sebelumnya jawabannya kok sama. Saya nggak kasih bocoran ya. Terima kasih Pak Tatang, dari saya cukup. Mangga selanjutnya oleh Pak Andri. Ya, mangga Pak Andri. Baik Pak Tatang, mohon izin juga, saya juga ada beberapa pertanyaan, kurang lebih sekitar 3 pertanyaan juga. Tapi sebenarnya sudah ada jawaban dari pertanyaan terdahulu. Kalau tadi Bu Carwi mempertanyakan mengenai tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, kalau saya menanyakan yang sebaliknya Pak. Faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Bisa dikaitkan juga dengan faktor internal maupun faktor eksternal yang selama ini Bapak alami. Baik, terima kasih Pak Andri ya. Jadi faktor-faktor pendukung dari seorang pemimpin ya, sehingga kita dapat kemudahan-kemudahan ya. Yang pertama itu ya memberi kepercayaan yang totalitas terhadap staf yang ada ya, kewenangan yang ada. Jadi kita berikan kepercayaan. Yang kedua, kita sering memberikan penghargaan ya. Jadi jangan hanya punishment-nya aja ya. Kita juga reward-nya atau penghargaannya juga harus diberikan gitu. Jadi yang namanya, karena seorang pemimpin itu kan awalnya dari bawahan dulu, merasakan dulu anak buahnya ya, jadi paham gitu. Nah itu harus dilakukan gitu ya, ke staf bawahan itu harus memberikan reward gitu ya, perhatian gitu ya. Bukan, kita tidak harus dengan materi ya, dengan terima kasih saja itu seorang pemimpin kepada bawahan itu sebuah penghargaan. Merasa apalagi dengan berbentuk surat, sertifikat, apalagi dengan hadiah atau dengan umroh, kalau dengan umroh gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang, nah itu. Jadi saya dimanapun saya melaksanakan tugas ya itu seperti itu saya lakukan gitu ya. Nah kemudian juga dengan pihak eksternalnya. Nah kita eksternal karena sekolah atau pendidikan itu banyak yang mengawasi, ya kita juga harus bijak dalam
berteman, katakan berteman ya, pendekatan-pendekatan. Ya, kita semua harus bukan jangan menganggap musuh, Jaga menganggap relasi. ya relasi sahabat atau teman, baik dengan media, wartawan, ya apalagi yang hubungannya dengan apa ada kaitan dengan kedinasan, memang itu harus kita Jaga. lakukan gitu kan, bukan kerjasama kolaborasi itu harus kita tanamkan gitu. Ini dengan pihak-pihak yang katakan tadi ya, itu ya kita anggap sahabat. Kalau sudah menganggap sahabat, mereka tuh tidak akan macam-macam. Oh itu teman ini. Iya. Ya mohon maaf, dengan penjahat atau dengan garong istilahnya, kita boleh kita berteman. Tapi kita bukan berarti kita mengikuti mengikuti dalam bahasa ya minimal Berarti membenarkan. iya. minimal kita tahu, oh dia kenal dengan kita. Ya nggak mungkin, yang namanya manusia itu ada batasnya lah. Nggak mungkin kalau dia kenal dengan kita, bahasa premannya makan ke kita kan gitu. Oh itu mah teman kita, sahabat kita, harus kita bantu, harus kita jaga. Nah itulah nanti kalau Bapak Ibu jadi pemimpin harus bisa membaca ke hal-hal yang seperti itu. Ya seperti itu Pak Andri kira-kira yang menjadi pendukungnya ya. Selain tadi kerjasama, kolaborasi di internal, kita semua anggaplah bawahan ini adalah orang-orang yang terbaik. Kadang-kadang banyak seorang pemimpin, itu mah kerjanya nggak bagus, itu adalah salah itu ya. Salah ya, Pak. Padahal itu kan yang Banyak aset, ya. yang aset kita yang ingin meningkatkan, membuat kita besar mereka gitu ya. Nah itulah yang harus kita hargai, harus kita tidak ada bawahan karyawan kita yang tidak berprestasi atau yang tidak bermanfaat semuanya, manfaat semua bagi kepentingan organisasi ini. Itulah yang harus kita jaga. Nah, itu nanti ya Bung Cawi ketika jadi kepala sekolah ya Pak Andri, Pak Ras gitu ya, harus seperti itu. Maka dukungan kita tuh akan kuat. Jadi kalau kita menggerakkan organisasi ya tidak sulit itu. Makanya cepat segera ini selesaikan ini, semuanya akan bergerak semua karena mereka merasa dihargai dan dibutuhkan oleh seorang pimpinan. Baik. Begitu Pak Andri. Menarik jawabannya Bapak. Ini pengembangan dari jawaban Bapak tadi dan juga pertanyaan yang nomor 7 ini. Tadi dapat saya simpulkan bahwa faktor itu bisa berasal dari dalam maupun berasal dari luar. Baik dari bawahan, rekan sejawat, media tadi juga Bapak sampaikan, dan mungkin juga dengan atasan ya Pak ya. Kalau saya kembangkan lagi, ini kan ada bawahan dengan atasan gitu Pak, kita menjalin relasi. Menurut Bapak yang lebih penting itu yang mana kira-kira Pak? Apakah dengan bawahan atau ke atasannya? Ini mungkin jawabannya memang relatif Seorang ya Pak pemimpin ya? Bagi seorang pemimpin. ya semua penting. Semua Jadi penting. pimpinan di tipe ini ada di tengah, ke bawah ya, ke atas ya. Tidak boleh meninggalkan yang di bawah, juga tidak boleh kita hanya atas saja, di bawahnya ditinggalkan atau diabaikan, itu salah. Jadi posisi kita harus banget ada di tengah. Bawah ya, atas ya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Terakhir Pak, dari Ya, saya pertanyaan nomor 8. Tadi udah banyak Bapak sampaikan, udah sharing juga pengalaman dan ilmu Bapak kepada kami. Kemudian dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral? Ya. Yang pertama, pengalaman yang didapat terutama bagi saya, yang pertama pengalaman itu bagian dari pembelajaran. Dalam artinya pembelajaran, pasti pengalaman-pengalaman sebelum itu kan dijadikan patokan. Oh ini seperti ini. Nah, itulah pengalaman berharganya di situ. Supaya kita nanti memutuskan tidak salah, ya kita melihat pengalaman sebelumnya yang pernah dilakukan. Nah itu pengalaman seorang pemimpin atau sayalah seperti itu yang didapat seperti itu. Jadi jangan sampai ada istilahnya, jangan sampai terulang kedua kalinya lah, seperti bahasa itu. Nah itu
Kalau sudah sekali katakan itu salah, ya jangan diulang lagi kesalahan itu, karena itu akan merugikan, dampaknya akan lebih besar lagi kalau kita diulangi kedua apalagi ketiga kali. Nah itu barangkali pengalaman yang saya dapatkan. Mudah-mudahan ini teman-teman ya Kota Bogor luar biasa nih ininya apa namanya pergerakan undi calon guru penggerak ini ya. Baik Pak. Terus apalagi? Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi yang agak sedikit menggelitik bagi saya. Satu aja Bu. Tambahan. Misalnya gini Pak, ketika itu sudah diputuskan antara benar dengan benar itu, ternyata terdapat ketidakpuasan Pak salah satu pihak. Langkah apa yang Bapak ambil gitu ya? Ya kita undang, semuanya kita undang, kita berikan penjelasan. Karena kalau diundang salah satu pasti tidak puas, ya. Nah nanti beda kan pendapat kan seperti itu. Nah kita hadapi bersama, kita undang secara untuk memberikan pernyataan, penjelasan. Nah inilah manfaat mudaratnya, ini kekurangannya, ini kelebihannya, sehingga diputuskan seperti ini. Pasti itu akan menerima. Nah yang tidak suka menerima orang berbicara ketika pengambilan keputusan itu karena itu tidak bersama. Salah satu contoh yang kita lihat nih, ketika DPR RI mengundang Mahfud MD, Sri Mulyaninya tidak datang. Mahfud MD datang dengan tim PPATK. Tapi salah satu tidak datang, kan tidak utuh ini. Tetap ini. Coba nih sekarang nih mau diundang semua, pasti keputusannya akan berbeda. Jadi harus dihadirkan semuanya. Begitu. Jadi tidak ada kalau hanya sebelah itu tadi menimbulkan kenapa curiga. Nanti ini beda. Timbul fitnah Pak, itu yang paling Nah itu. Ya kan? Ini keberpihakan. Kalau sudah fitnah kan nanti meluas kemana-mana. Okay. Jadi harus duduk bersama. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami cukup senang dan cukup berbahagia terhadap jawaban-jawaban Bapak dan cukup memberikan pencerahan ya bagi kami semua. Entah itu nanti kita seperti apa nanti ke depannya, paling tidak ilmu ini akan kami gunakan dalam pembelajaran sehari-hari Pak, sebagai pemimpin pembelajaran sekolah. Betul, yang berpihak pada murid. Ya, yang berpihak pada murid. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih nih saya juga. Sama-sama, dan mohon maaf kalau kami mengganggu. Saya yang mohon maaf yang biasanya disajikan apa gitu. Kemudian mohon maaf juga kalau ada tutur kata mungkin atau gestur yang membuat Bapak tidak berkenan. Kami sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sukses selalu.